Aturan itu ada di mana-mana. Kalian bisa juga menyebut aturan itu suatu tata tertib. Aturan itu berlaku bisa di rumah, di masyarakat, di sekolah, di tempat bermain, di jalan raya, di mall, bahkan di semua tempat itu ada aturannya. Mengapa Kak Citra di semua tempat, di mana-mana ada aturannya? Nah, aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan kita. Jadi setiap aturan itu gunanya untuk mengatur kehidupan manusia. Aturan sendiri ada aturan yang tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis. Aturan di rumah hendaknya itu dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Kalau di sekolah ya semua warga sekolah harus mematuhi aturan. Kalau di mall ya semua pengunjung, semua yang ada di mall itu juga harus mematuhi aturan. Jadi siapapun harus mematuhi aturan yang ada. Kalau di rumah ya semua anggota keluarga harus mematuhi aturan. Contoh nih, aturan di rumah ya, aturan di rumah sendiri contohnya Kak Citra pulang sekolah harus menaruh sepatu di rak sepatu. Habis makan dan minum itu membawa piring dan gelasnya harus ke dapur, dicuci sekalian di tempat cuci piring. Nah, itu seperti itu aturannya adik-adik. Akibat jika peraturan tidak dipatuhi, hidup kita akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan, bahkan bisa terjadi pertengkaran. Contohnya nih, jika kamu membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Contohnya ya, ada aturan tidak boleh membuang sampah di sungai ini, tapi kalian langgar membuang sampahnya di sungai. Apa yang terjadi? Banjir. Menyusahkan warga tidak? Iya adik-adik. Contoh di rumah misalnya, ada aturan bahwa tidak boleh lupa waktu saat bermain. Nah, kalau kalian melanggarnya, pasti kena marah orang tua. Lalu kalian bisa lupa melakukan kegiatan yang lain, lupa mengerjakan PR, lupa belajar karena keasikan bermain. Jadi aturan itu dibuat agar kita itu tertib, agar kita itu aman, nyaman, tidak susah adik-adik. Jadi setiap ada aturan kalian harus mematuhi aturan yang ada. Contoh aturan yang ada di rumah nih. Yang pertama, bangun pukul 05.00. Nah, mungkin masing-masing kita ya ada aturan bangun paginya, bangun tidurnya berbeda-beda. Mungkin ada yang pukul 5, ada yang pukul 4, atau pukul setengah 6 ya. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Nah, ini juga aturan di rumah. Jangan setelah bangun langsung ke kamar mandi, langsung mandi. Tapi rapikan dulu tempat tidur. Lalu bisa juga kalian pergi beribadah ya. Mungkin yang muslim bisa sholat dulu. Lalu aturan di rumah yang lain selalu minta izin jika akan bepergian. Jadi memberitahu orang tua, "Mah, Pak," atau "Ya, Bu, aku mau pergi ke rumah ini." Nah, jadi kalian tidak menjadi pertanyaan orang tua nih, "Anakku kemana ya? Mana dia pergi?" Nah, nanti orang tua akan kebingungan. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, ini mungkin aturan di rumah kalian berbeda-beda adik-adik. Mengerjakan PR itu juga aturan di rumah. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Belajar pukul 19 atau pukul 7 malam sampai pukul 9 malam misalnya. Mungkin berbeda-beda ya. Jadi aturan di rumah ini tergantung peraturan di rumah kalian masing-masing. Terus tidur pukul 21.00 atau pukul 9 malam.